Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Damara. Saya adalah peserta PPG Transformasi Darajat Kemenak batch pertama tahun 2025 dari LPTK UIN Salatiga. Dalam kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar di kelas 5 SD Negeri Mudal dengan tema ketika kehidupan telah berhenti dan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, Mas Aldo sebagai ketua kelas siapkan dulu sebelum mulai pembelajaran. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah mandi? Sudah sarapan? Apakah tadi pagi sholat subuh? Ya. Nah, kemudian hari ini saya cek dulu untuk absensi ya. Wahyu Dwi Prasetya, Abinda Alfa Kalista, Afif Muzafir, ya, Ahmad Zainul Fatah, Aldo Aditya, Ananta Ilham, Ardian, Arnanda Wahyu, Asa Prameswari, Azila. Sebelum kita memulai kegiatan, nanti Pak Guru akan memberikan suatu motivasi ya, motivasi buat belajar kita. Kalian lihat ini apa? Nah, ini namanya ping-ping ya, bukan ya, namanya gelas. Nah, ibaratkan ini gelas. Gelas ini ada isinya enggak? Nah, kosong ya. Apakah ada sulap? Tidak ya. Nah, gelas ini kosong. Ada suatu pendapat dari seorang tokoh, kalau kita belajar dengan orang yang baru atau bertemu dengan orang yang baru, ibaratkan diri kita itu seperti gelas yang kosong. Coba kamu kalau memiliki sebuah gelas terus diisi air penuh, apa yang ketika kamu tuang air lagi, apa yang terjadi? Tumpah. Nah, ibaratnya kalau kamu seakan-akan udah puas untuk memiliki sebuah ilmu, sudah puas ya, dan ada orang baru mau mengajarkan ilmu, berarti ibaratnya apakah ilmu itu masuk? Tidak. Karena apa? Karena sudah merasa puas. Tapi kalau diri kamu ketika belajar, misalkan pagi hari ini diibaratkan seperti gelas kosong, saya memberikan ilmu yang baru, apakah ilmu itu akan masuk? Masuk. Karena apa? Ibaratnya otak kamu itu mau membuka. Ibaratnya ketika ada ilmu baru mau masuk. Makanya sekali lagi, jangan seperti gelas yang penuh ketika belajar, tapi ibaratkan seperti apa? Gelas yang kosong. Paham? Oke. Sebelumnya kita akan bertadarus sebentar ya. Tadarusnya ada surat apa? Ali Imran ayat
64 bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattahida ba'duna ba'dan arbabam min dunillah fa in tawallaw faqulu hadu bi anna muslimun. Shadaqallahul azim. Terima kasih semuanya telah melaksanakan tadarus. Semoga kegiatan kita menjadi berkah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Oke semuanya, Pak Guru kemarin sudah memberikan materi ajar tentang bab kedua, yaitu tentang apa? Ketika kehidupan telah berhenti. Sudah dibaca? Sudah, bagus. Kemarin kita belajar tentang surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Karena apapun yang kita lakukan besok, apapun yang kita laksanakan sekarang, itu akan menjadi pertanggungjawaban kita kelak di akhirat. Nah, kapan kita kemudian nantinya akan dipertanggungjawabkan? Semua perlakuan kita akan ditanggungjawabkan ketika datangnya hari akhir atau hari kiamat. Nah, sebelum kita melihat suatu video nantinya, pertama saya akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, yaitu apa? Meyakini akan adanya hari akhir. Yang kedua, menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri. Nah, yang ketiga, menjelaskan makna. Yang keempat, yang kelima, menjelaskan makna tarjih dengan benar. Yang keenam, menunjukkan hikmah beriman kepada hari dengan tepat. Yang ketujuh, membuat peta konsep perjalanan hari kiamat. Nah, anak-anak semua perlu tahu, ada nggak yang tahu apa itu hari kiamat di sini? Kayak apa? Mas Afif, hancurnya seluruh dunia. Yang lain ada enggak? Ada yang lain? Apa? Setelah berhentinya kehidupan. Ada yang berkata hancurnya seluruh dunia. Kemudian ada yang berkata berhentinya kehidupan. Nah, pada pertemuan kali ini, ketika kalian sudah membaca materi ajar yang saya berikan, sekarang kita nanti akan mencoba untuk belajar menggunakan model pembelajaran PBL. Ada yang tahu apa itu PBL? Tidak. PBL itu singkatannya Problem Based Learning. Agak gaya ya, Problem Based Learning. Nah, pembelajaran berbasis materi masalah. Apa? Pembelajaran berbasis masalah. Masuk problem materi. Nah, problem ini masalah. Nanti pertama kalian akan saya berikan suatu masalah yang nyata, real. Nah, nanti kalian akan rumuskan, kemudian nanti akan dibuat kelompok. Kelompoknya nanti karena jumlahnya ini ada 15, nanti saya buat 3 kelompok. Nah, kemudian nanti kalian setiap kelompok berdiskusi. Diskusinya itu membahas tentang solusi dan bagaimana mengembangkan solusi itu dalam permasalahan tersebut. Paham? Kemudian nanti kalian juga akan membuat peta konsep. Peta konsep.
supaya nanti biar lebih mudah memahami suatu materi. Nah, yang akan kita buat peta konsep yaitu tentang perjalanan hari akhir. Sebelumnya nanti kalian akan saya berikan dulu suatu gambaran dulu ya, suatu gambaran tentang video tentang hari akhir. Nah, saya akan berikan suatu gambaran video tentang hari akhir. Ya, sudah ya. Coba seperti yang kalian lihat tadi, apa yang kalian lihat tadi? Fenomena hari akhir. Tapi apakah tadi itu namanya hari kiamat? Itu hari kiamat, tapi hari kiamat yang kecil. Namanya apa? Bencana. Nah, ketika ada bencana alam, kita harusnya lebih yakin bahwa hari kiamat itu benar-benar akan terjadi. Ini hanya sebagian kecil gambarannya. Kalau kita nggak percaya adanya hari kiamat, ini bahaya. Karena apa? Padahal sudah ada tanda-tandanya dengan bencana alam. Bencana alam itu nanti menimbulkan apa? Kerusakan dan kematian, kehilangan. Nah, kematian, misalkan ada yang mati di situ, berarti kematian itu tanda apa sebagai tanda apa? Tanda kiamat sughro. Ada dua, kiamat sughro dan kiamat kubro. Sughro yaitu kiamat kecil, kalau kubro kiamat besar. Nah, setelah kalian melihat video tadi, berarti kita bisa mengaitkan bahwasanya apa sih sebenarnya kaitannya kematian dengan hari kiamat? Bahwa hari akhir itu ada. Nah, contohnya dengan apa? Adanya bencana alam. Paham ya? Nah, kemudian Pak Guru akan setelah melihat video tadi, saya akan membuat kelompok. Kelompoknya ada 3 ya, nanti berhitung dulu. Berhitung dari 1 sampai 3. Coba 1. Ya, ada 3 kelompok. Sekarang nanti setelah dibuat kelompok, nanti kalian akan saya berikan suatu permasalahan yang nyata dan disuruh untuk berdiskusi. Yang dikembangkan yaitu solusinya untuk masalah tersebut. Sudah siap? Oke, kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Yuk, silakan semuanya buat kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Nah, saya akan berikan LKPD secara berkelompok. Nanti kalian yang pertama akan membuat suatu solusi atas permasalahan, diskusikan dan dijawab pertanyaannya. Kemudian yang kedua, nanti kalian membuat apa? Peta konsep. Peta konsep yang dibuat itu nanti memakai kertas A4. Paham? Ya, sekarang semua dibaca dulu dan kemudian langkah-langkahnya dipahami, setelah itu dikerjakan. Oke. Semuanya silakan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk dibaca sama. Oh iya, siapa ketua kelompok pertama yang nanti akan mempresentasikan? Ya, oke. Mas Afif. Kelompok 2 Mas Nanta. Kelompok 3 Mbak Zila. Oke. Jika nanti ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan tentang pertanyaan ataupun perintah di dalam LKPD. Nah, dibalik.
Diskusi ya, jangan sendiri-sendiri, nanti kalau nggak diskusi nanti nggak bisa. Yang besar ya. Sudah semua? Nanti yang akan presentasi silakan satu orang dari utusan kelompok, tidak harus ketua kelompoknya, namun siapapun bisa. Yang penting nanti kita semua saling menanggapi hasil diskusi kelompok ini. Nanti buatlah suasana diskusi yang aktif ya. Ya, oke, sudah semua? Ya, oke. Kelompok pertama, silakan. Kelompok pertama. Silakan perkenalkan kelompoknya dan kemudian presentasikan. Yuk, dimulai. Nah, itu aja nggak apa. Ya, semuanya yang lain mendengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dan nomor 2. Yuk, kelompok 2, nomor 3, coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain dengarkan. Ya, kelompok 2, terima kasih. Nanti semuanya bisa bertanya ya. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Oke ya, semua jawaban telah dikemukakan. Oke, semuanya terima kasih. Sekarang coba kita sekarang berdiskusi menanggapi hasil dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ya tadi menjawab nomor 1 yaitu jawabannya sedih. Sedih atau kasihan. Kelompok lain adakah yang mau menanggapi? Apakah hanya cukup dengan sedih? Tidak. Apalagi? Apa? Ya, silakan dari kelompok 2. Apa jawabannya? Ya, kenapa jawabannya hanya bersedih toh? Adakah hal lain, sikap lain selain sedih? Ya, apa? Jawabannya kita diskusi, jadi bebas mau pendapat. Oh, dari bacaan itu hanya dari bacaan itu menandakan sebuah kesedihan dan kasihan. Apakah hanya cukup dengan sedih? Apalagi ada lain nggak? Merasa empati, betul. Dengan bacaan itu kita merasa sedih, dan juga yang kedua kita harusnya empati, merasakan seakan-akan seperti merasakan apa yang dirasakan oleh anak tersebut. Oke, yang nomor 2 tadi apa? Nomor 2 jawabannya ya, akan mendoakan kedua orang tua. Ya, kelompok 3 menjelaskan. Mbak Dinda diinikan. Ya, semuanya mendengarkan. Fase, yuk diceritakan yang keras. Ya. Yang terakhir ada yang berjaga. Yang berjaga adalah hari pembalasan. Ya. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangannya, coba. Ya. Kelompok pertama. Yuk. Kelompok pertama siapa yang akan mewakili? Mas Wildan lagi. Bima tidak?
Ya coba. Perjalanan berupa dari satu yang membuat dari dua adalah hari kebangkitan. Yuk. Manusia kemudian adalah hari yang dikumpulkan. Ya. Yang hisab adalah hari perhitungan. Yang minggat adalah jelas dari penghitungannya. Yang muda adalah hari pembalasan. Ya. Adakah yang mau menanggapi? Sudah jelas? Ya, sudah jelas ya. Oke, semuanya berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ya, cukup. Tadi telah kita diskusikan yang pertama adanya suatu fenomena yang nyata di mana ada anak yang kehilangan kedua orang tuanya pada peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang, di mana anak itu kemudian sendirian ya, dia kehilangan orang tuanya. Sehingga apa sih kesimpulannya dari yang tadi kita bahas itu? Ketika kita kehilangan, maka apa yang pertama harus dilakukan? Sabar, ikhlas. Kenapa kok bisa ikhlas? Karena sudah menjadi takdir dari Allah. Karena jelas orang itu yang bernyawa akan mati. Nah, kematian itu juga sebagian dari tandanya kiamat. Karena kiamat itu ada kiamat sughra, di mana contoh dari kiamat sughra adalah kematian. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus bisa mengucapkan kalimat tarji. Tarji itu ketika apa sih? Terkena ada musibah, ada kematian. Berikutnya, setelah kita tahu itu kalimat tarji, kita juga harus tahu bagaimana itu fase atau perjalanan kita di hari akhir. Tiupan yang kedua dibangkitkan, yang namanya yaumul ba'as. Setelah itu di yaumul mahsyar dikumpulkan. Lalu ada yaumul hisab, dihitung. Yang pertama apa dihitung? Amalnya apa yang paling utama? Sholat. Oke, silakan dibuka lembar berikutnya. Kita akan melihat kesimpulannya. Silakan kesimpulannya ditulis bersama-sama. Kesimpulan kegiatan kita hari ini. Coba apa saja yang kalian dapatkan hari ini? Sudah ya? Sudah, terima kasih. Besok kita akan mencoba lebih mendalam tentang tanda-tanda kiamat, yaitu tanda kecil dan tanda yang besar. Nah, besok kita akan bahas lebih dalam, dan kita juga akan lebih mendalam tentang apa sih hikmahnya adanya kita percaya hari kiamat atau hari akhir. Nah, sudah cukup ya untuk kegiatan pagi hari ini. Coba kita sekarang ice breaking ya, ice breaking atau untuk biar kita lebih semangat. Nah, ketika Pak Guru bilang semangat pagi, pagi luar biasa, Allah Akbar. Coba biar lebih semangat lagi, semangat pagi. Ya, tepuk pagi. Satu kali, tepuk siang, tepuk sore, malam. Nah, coba nanti ada hukumannya ya. Ada sanksinya enggak nih? Ada, nggak usah. Coba kita latih konsentrasi. Tepuk pagi, siang, pagi, malam. Nah, coba lagi. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Ya. Nah, jadi itu ya. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Mari setelah kita simpulkan tadi tentang hari kiamat, sekarang mari kita siap kembali ke tempat. Sekali lagi kembali.
Ya, silakan siap-siap nanti Mas Aldo menyiapkan kalau sudah siap yang lain. Ya, Mas Aldo silakan. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri husrin Sekian pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.